Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 681, hampir. Tak seorang pun di puncak Kingsuan menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Orang tua itu dan semua orang dari puncak Kingsuan merasakan pipi mereka terbakar. Sungguh memalukan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Siapa sangka formasi peninggalan leluhur Lin akan jatuh di bawah kendali anak ini tanpa alasan. Merasakan api semakin dekat, mereka merasa sangat tidak nyaman. Berlutut berarti puncak Kingsuan telah tunduk pada sekte Dewa Medis. Namun, jika tidak, hanya kematian yang menanti mereka. Formasi nenek moyang sangat kuat. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya pada lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu sangat serius. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen. Berat, aku kenal dengan tuanmu. Kalau tidak, aku tidak akan menerima murid-murid sekte Dewa Medis ini. Apakah kamu benar-benar akan menjadi begitu kejam hari ini? Ini bukan hal yang baik untukmu atau untuk puncak Kingsuan. Juga, sejujurnya, kamu seharusnya sudah melihat fenomena di langit tadi. Ini pertanda jalur pengobatan akan kembali ke puncaknya. Patriark kami saat ini sedang mengasingkan diri, tetapi begitu dia menerobos dan mengetahui tindakan Anda, konsekuensinya tidak terbayangkan. Berhenti sekarang. Satu-satunya hal yang bisa saya janjikan kepada Anda adalah saya tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Ini adalah kompromi terbesarnya. Dia tidak sanggup berlutut. Dia mengira Ye Chen akan menyetujui permintaannya, tapi Ye Chen mendengus dingin. Apakah kamu juga tidak menyukai hitungan mundur? Sekarang, saya beri waktu 10 detik. Jika kamu tidak berlutut, aku akan memberitahumu bagaimana rasanya dibakar hidup-hidup. Begitu dia mengatakan itu, lelaki tua itu dan anggota puncak Kingsuan lainnya mengubah ekspresi mereka. Anak ini sangat ceroboh. Berat, kamu menerobos ke puncak Kingsuan hari ini. Jika leluhur Lin mengetahuinya, kamu pasti akan menderita kematian yang menyedihkan. Seseorang berteriak dengan marah. Jika Lin Kingsuan ada di sini, bagaimana mereka bisa dipermalukan seperti ini? Ketika Ye Chen mendengar ini, dia berkata dengan tenang, bagaimana jika saya mengatakan bahwa Lin Kingsuan ingin saya berurusan dengan Anda? Benar, masih ada 6 detik lagi. Semua orang tercengang, lalu mereka tertawa dingin. Bagaimana Lin Kingsuan bisa menyerang keturunannya? Apalagi dia sudah menghilang dari dunia ini. 2 detik lagi. Api di atas kepalanya tampak semakin ganas. Suhu tiba-tiba naik, dan mulut naga api terbuka lebar dengan tidak sabar. Perasaan menindas ini membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Detik terakhir, apakah kamu siap? Dengan raungan marah, jari Ye Chen menekan dengan kuat, dan api yang tak berujung menelan semua orang. Niat membunuh yang dingin membuat tubuh mereka menjadi dingin. Celepuk, seseorang tidak dapat menahan tekanan mengerikan ini dan berlutut. Kemudian, sekelompok besar ahli berlutut secara serempak. Hanya lelaki tua itu yang tidak bergerak. Dia mengepalkan tangannya dan menatap Ye Chen dengan mata merah. Jika kamu ingin membunuhku atau memotongku, itu terserah kamu, tapi tidak mungkin aku, Lin Ruhai, akan berlutut di depanmu. Matanya mengkhianati tekadnya untuk mati. Ye Chen akhirnya mendengar nama keturunan Lin Kingsuan ini. Dia hendak menggunakan formasi untuk menekan Lin Ruhai ketika suara Lin Kingsuan tiba-tiba terdengar dari makam samsara. Murid, apakah kamu membunuh orang ini atau tidak, tidak ada hubungannya denganku. Garis keturunan di tubuhnya telah melemah hingga tingkat yang sangat buruk. Meskipun dia mengembangkan jalur pengobatan, saya sangat tidak puas. Tapi sebelum aku membunuhnya, kamu harus bertanya padanya. Pertanyaan apa? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Di mana potongan azure mistik jade yang kutinggalkan saat itu? Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tahu bahwa barang inilah yang Lin Kingsuan ingin dia ambil dari orang-orang ini. Mengingat pentingnya item yang ditempatkan Lin Kingsuan pada item tersebut, nilainya pasti luar biasa. Tanpa ragu-ragu lagi, Ye Chen memandang Lin Ruhai dan bertanya, jika kamu ingin hidup, bukan berarti tidak ada kesempatan. Giok mistik azure. Ekspresi Lin Ruhai berubah drastis saat mendengar itu. Matanya membelalak seolah dia baru saja melihat hantu. Di seluruh puncak Kingsuan, hanya ada 2 orang yang tahu tentang azure mistik jade, dia dan sang patriark. Namun, bagaimana Ye Chen tahu? Tentu saja, patriark tidak akan memberitahu Ye Chen. Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu ke sini? Sekte Dewa Medis tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal ini.
Identitas Ye Chen tiba-tiba menjadi lebih misterius. Dia telah menguasai teknik 9 surga Arcane Sun secara lengkap, menguasai formasi yang ditinggalkan oleh leluhur Lin, dan sekarang, dia mengetahui rahasia Azure Mystic Jade. Siapa anak ini? Saya tidak tahu apa itu Azure Mystic Jade. Ketika dia sadar kembali, Lin Ruhai dengan cepat menyangkal mengetahui apapun tentang barang itu. Pada saat yang sama, jari-jarinya membentuk segel, dan energi spiritual di sekitarnya berkumpul di sekelilingnya, dan setetes esensi darah dipaksa keluar. Jarum perak merah muncul. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Mata Ye Chen tidak menunjukkan simpati. Formasi api yang ditinggalkan oleh Lin Qingxuan menyapu ke depan dengan keras seperti predator yang berusaha melahap segalanya. Entah itu untuk sekte dewa medis atau untuk dirinya sendiri, membunuh orang ini tidak akan mempengaruhi dirinya sama sekali. Api yang tak berujung naik ke tubuh Lin Ruhai, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Dia berjuang keras, tetapi tidak berhasil. Rasa sakit melanda tubuhnya, dan tak lama kemudian, dia berubah menjadi manusia yang menyala-nyala. Para murid puncak Qingxuan tersentak saat melihat ini. Mereka ingin menyelamatkannya tetapi kekuatan mereka tidak signifikan dibandingkan dengan formasi leluhur Lin. Teriakan keras bergema di seluruh puncak Qingxuan, dan tiba-tiba, terdengar keributan besar. Tanah retak ke segala arah. Sosok bayangan hitam mendekat dengan kecepatan tinggi. Sosok hitam itu berhenti di depan Lin Ruhai dan melambaikan tangannya, menyebabkan apinya segera menghilang. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil dan mendesak Lin Ruhai yang terluka parah, cepat minum pil ini. Ketika Lin Ruhai, yang berada di ambang kematian, melihat orang ini, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Patriark, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Sang Patriark sebenarnya telah keluar dari pengasingan pada saat kritis ini. Puncak Qingxuan telah terselamatkan. Patriark, kecil ini menghina puncak Qingxuan, dan bahkan menghina leluhur Lin. Dia ingin mengambil alih puncak Qingxuan. Beberapa orang tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Saya akan membuatnya menyesal datang ke tempat ini, kata Sang Patriark. Dia melirik Lin Ruhai, yang berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Jari-jarinya membentuk segel, dan kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Luka Lin Ruhai mulai pulih dengan cepat. Terima kasih, Patriark. Lin Ruhai sangat bersemangat. Sang Patriark kemudian berkata, oh benar, ketika saya sedang mengasingkan diri, saya memperhatikan bahwa seseorang di puncak Qingxuan telah memicu fenomena jalur pengobatan dewa. Murid puncak Qingxuan yang mana yang berhasil melakukan ini? Bab 682, Leluhur. Mata Lin Ruhai membelalak saat mendengar lelucon konyol ini. Mengapa Sang Patriark mengatakan hal seperti itu? Bukankah dialah yang menyebabkan fenomena tersebut? Itu orang lain. Patriark, kamu tidak memicu fenomena ini. Lin Ruhai masih terkejut. Sang Patriark mengerutkan kening. Apakah kamu bercanda? Saya sudah sangat tua. Bagaimana saya bisa memicu fenomena seperti itu? Jika bukan karena fenomena ini, saya tidak akan meninggalkan pengasingan secepat ini. Lupakan saja, kita akan membicarakannya nanti. Aku akan menangani kecil yang ceroboh itu dulu. Sang Patriark menurunkan Lin Ruhai dan berdiri. Aura halusnya berubah menjadi gelombang tekanan spiritual yang menyelimuti Ye Chen. Dia mengambil satu langkah ke depan. Semua orang dari puncak Qingxuan berlutut serempak. Salam, Patriark. Sang Patriark tidak tergerak sama sekali. Sebaliknya, dia berkata kepada Ye Chen perlahan, hal terburuk yang kamu lakukan adalah menyentuh orang-orang di puncak Qingxuan. Meskipun leluhur Lin tidak ada di sini, aku masih menjaga puncak Qingxuan. Aku tidak akan membiarkan sampah tercela menyerang puncak Qingxuan. Begitu dia selesai berbicara, suaranya seperti bergema seperti bel, menciptakan gelombang suara yang berdesir. Kemudian, gelombang suara berubah menjadi jarum perak yang tak terhitung jumlahnya, yang menyapu Ye Chen. Awan gelap menutupi segala sesuatu di langit. Itu seperti hari kiamat. Puci, Ye Chen tidak bisa menahan pukulan itu dan mengeluarkan seteguk darah. Perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Bukan hanya dia, Jilin dan Xiaobi memasang ekspresi pucat saat tekanan membebani mereka. Tekanan ini cukup kuat untuk membunuh. Ye Chen mengertakkan gigi dan berjalan mendekati mereka berdua. Dia berkata dengan dingin, cepat mundur. Semakin jauh semakin baik, bahkan jika kamu harus meninggalkan puncak Qingxuan. Kemudian, Ye Chen menyerang dengan telapak tangannya, dan gelombang udara yang tak terlihat mendorong mereka berdua mundur.
Tinggalkan puncak King Xuan. Ini adalah kata-kata terakhir yang mereka dengar dari Ye Chen. Sebelum mereka sempat bereaksi, keduanya muncul ribuan meter jauhnya, dan mereka tidak lagi diserang oleh tekanan. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengeluarkan pedang pembunuh naga. Di saat yang sama, dia melepaskan naga darah dan rune kehidupan. Raungan naga bergema. Petir menyambar. Dia tidak mampu menahan diri. Orang ini sangat berbahaya. Dia ingin Lin Qingxuan melangkah maju dan menyelesaikan masalah ini, tetapi tanpa diduga, pihak lain tetap diam. Brengsek. Tak berdaya, dia hanya bisa menanggungnya sendiri. Niat pedangnya yang kejam langsung berubah menjadi untaian pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas menuju sang patriark. Ini adalah serangan paling kuat yang bisa dilancarkan Ye Chen, yang menggabungkan kekuatan naga darah dan petir kesusahan. Sang patriark mengerutkan kening saat dia melihat serangan yang datang. Dia tidak menyangka kekuatan Ye Chen begitu menakutkan. Anak ini jelas merupakan seorang kultivator alam kenaikan abadi, tetapi menunjukkan kekuatan yang melampaui alam suci. Juga, kenapa aku belum pernah melihat teknik pedang ini di pegunungan Kunlun sebelumnya? Sepertinya anak ini pasti punya rahasia besar. Kalau begitu, aku akan menekannya dan mendapatkan rahasia ini. Sang patriark tersenyum dan membentuk segel dengan jari-jarinya, dan sebuah jimat melayang di atas telapak tangannya. Ini akan menggunakan energi spiritual dunia dan kekuatan puncak King Xuan untuk menekan segalanya. Itu sangat sombong dan halus, dan bahkan ahli alam suci raja biasa tidak akan mampu menolaknya. Ini adalah betapa dia sangat memikirkan Ye Chen. Setetes esensi darah dipaksa keluar, dan ditembakkan ke jimat itu. Itu bersinar terang seperti bintang yang mempesona. Kemudian, semuanya kembali sunyi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, jimat itu terbang menuju untaian pedang Qi yang masuk. Tidak ada ledakan, tidak ada gemuruh, bahkan gelombang kejut pun tidak. Lingkungan sekitar terlalu sepi. Kemudian, Ye Chen terkejut saat mengetahui bahwa serangannya telah hilang sama sekali. Naga darah berubah menjadi titik cahaya dan kembali ke tubuh Ye Chen. Puci, Ye Chen tidak bisa melihat atau merasakan apapun di sekitarnya, tapi dia merasakan kekuatan menembus tubuhnya. Jiwanya bergetar, dan organ dalamnya terasa seperti akan terkoyak. Buk, buk. Tubuhnya terpaksa mundur lebih dari 10 langkah hingga tubuhnya menabrak pohon. Ini jalur ahli kedokteran. Guru berkata bahwa jalur pengobatan dapat membunuh orang secara diam-diam, dan saya mulai melihat bagaimana. Ye Chen ingin mengaktifkan formasi api, tetapi ternyata tidak mungkin. Sebuah kekuatan tak kasat mata menyelimuti dirinya, menahannya. Lin Ruhai sangat gembira saat melihat sang patriark dengan mudah menekan Ye Chen. Patriark, ada yang salah dengan teknik 9 surga Arcane Sun milik anak ini. Tampaknya lebih lengkap dari yang kita budidayakan. Saya curiga anak ini telah memperoleh warisan yang secara tidak sengaja ditinggalkan oleh leluhur Lin di tempat lain. Dimengerti, sang patriark mengangguk dan berkata dengan tenang. Kemudian, tubuhnya yang sudah tua langsung diliputi oleh cahaya merah, yang sepertinya menyebar hingga ribuan mil. Tubuh sang patriark tiba-tiba menghilang. Pada saat Ye Chen bereaksi, dia menyadari bahwa sosok tua sudah berdiri di depannya. Kesenjangan antara tingkat kultivasi kami terlalu besar. Namun, Anda memiliki sesuatu yang saya minati. Saya ingin melihat pertemuan kebetulan seperti apa yang Anda alami. Setelah mengatakan itu, sang patriark mengarahkan jarinya ke dahi Ye Chen. Senyumannya penuh dengan penghinaan. Dia sangat meremehkan menyerang junior seperti ini. Jika bukan karena pihak lain mungkin memiliki sesuatu milik leluhur Lin, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, saat tekniknya hendak masuk ke dalam pikiran Ye Chen, penghalang tak terlihat tiba-tiba menghalanginya. Hambatan ini membuat senyumnya menegang. Merusak. Dia mendengus dingin, dan seberkas cahaya keluar dari ujung jarinya. Namun, sebelum sinar cahaya itu bahkan bisa menyentuh Ye Chen, kekuatan misterius melakukan serangan balik. Wajah tenangnya sedikit bingung. Segel macam apa ini? Kenapa aku tidak bisa merampas ingatannya? Dia menggunakan teknik penjarahan roh dari tabib suci, yang seharusnya bisa diterapkan pada ahli alam suci, apalagi pada kultivator alam kenaikan abadi yang lemah. Tiba-tiba, dia melihat cahaya keemasan berkedip di antara dahi Ye Chen, yang kemudian menembus jarinya dan langsung menuju ke pikirannya. Bagaimana ini mungkin? Apakah ingatannya akan dijarah? Dia yakin bahwa mantra ini adalah teknik penjarahan roh Lin Qingxuan. Terlebih lagi, levelnya lebih tinggi. Saat dia panik, sesosok bayangan melayang di benaknya.
Saat dia melihat sosok ini, seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya menjadi merah. Dia terlalu familiar dengan sosok ini. Pendiri puncak Qingxuan, Lin Qingxuan. Leluhur Lin. Leluhur, kamu. Mengapa kamu di sini? Bab 683, Kabut Hilang. Lin Qingxuan mencibir, kamu, seorang junior yang bodoh, berani menyentuh seseorang yang telah aku incar. Sepertinya kamu tidak menghargai hidupmu sendiri. Seseorang yang telah diincar oleh leluhur Lin. Junior bodoh. Kata-kata itu menyebabkan sang patriark panik. Dia yakin sosok yang ada di pikirannya berasal dari Ye Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa leluhur Lin sebenarnya belum mati dan masih berada di dalam tubuh anak ini. Ini luar biasa. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Adapun peluang apa ini, manfaatkan sendiri. Juga, Ye Chen adalah muridku yang paling bangga. Azure Mistik Jade yang kutinggalkan saat itu juga miliknya. Begitu dia selesai berbicara, sosok Lin Qingxuan menghilang, meninggalkan sang patriark menatap Ye Chen. Dia akhirnya mengerti mengapa fenomena itu muncul di atas puncak Qingxuan. Itu semua karena pemuda di depannya. Leluhur Lin bersamanya. Namun, pada akhirnya, semua orang di puncak Qingxuan telah menyinggung leluhur Lin. Celepuk. Saat semua orang melihatnya dengan kaget, patriark puncak Qingxuan berlutut di depan Ye Chen. Junior memberi salam terlebih dahulu. Tuan Ye. Saya baru saja mengetahui identitas Tuan Ye. Mohon maafkan saya. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh dunia seakan terdiam. Lin Ruhai dan murid-murid puncak Qingxuan lainnya saling menatap dengan mata terbelalak. Ekspresi mereka seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Muda, Tuan Ye, berlutut. Apa yang sedang terjadi? Ini terlalu tidak masuk akal. Lin Ruhai yang terluka sedikit menenangkan dirinya dan berkata dengan lemah, Patriark, kamu adalah. Namun, sang patriark mendengus dingin dan berkata, semuanya, segera berlutut. Mulai hari ini dan seterusnya, puncak Qingxuan akan menjawab satu orang, dan orang itu adalah Tuan Ye. Juga, Lin Ruhai, Azure Mistik Jade seharusnya bersamamu. Keluarkan segera dan kembalikan ke Tuan Ye. Di dunia ini, hanya dia yang berhak memilikinya. Lin Ruhai linglung. Sang patriark ingin dia menyerahkan Azure Giok Mistik. Ini adalah liontin giok yang berisi kekuatan Lin Qingxuan. Mengapa dia harus menyerahkan harta ini kepada anak tak dikenal? Sang patriark secara alami menyadari keengganan Lin Ruhai. Dengan mendengus dingin, dia langsung muncul di depan Lin Ruhai, dan tekanan spiritualnya yang kuat menyapu, memaksa Lin Ruhai berlutut. Patriark, mengapa sikapmu terhadap anak ini banyak berubah? Kenapa? Ada beberapa hal yang kamu tidak berhak mengetahuinya. Jika kamu tidak berlutut di depan Tuan Ye, aku akan memberimu pelajaran dulu. Beberapa detik kemudian, sang patriark melepaskan serangan telapak tangan, dan tangan kiri Lin Ruhai terkoyak. Adegan ini mengejutkan semua orang. Keluarkan Ore Mistik Jade. Perintah sang patriark. Kemudian, transmisi suara masuk ke telinga Lin Ruhai, saya sebaiknya memberitahu Anda bahwa orang yang memicu fenomena sebelumnya bukanlah saya, tetapi Tuan Ye. Lin Ruhai menahan rasa sakitnya. Ketika dia mendengar suara sang patriark, dia menahan napas dan menatap Ye Chen dalam-dalam. Pada akhirnya, dia mengeluarkan liontin giok hijau. Dia telah bermimpi menjadi dokter surgawi sepanjang hidupnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa seorang pemuda berusia 20-an akan melampaui dirinya. Sang patriark mengepalkan tinjunya dan liontin giok itu terbang ke tangannya. Dia segera berjalan ke arah Ye Chen, berlutut, dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Ya, giok ini adalah Azure Mistik Jade. Pada saat ini, Ye Chen akhirnya bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Jelas sekali bahwa Lin Qingxuan baru saja bergerak, dan entah bagaimana telah membalikkan keadaan. Dia menerima liontin giok itu dan tidak repot-repot mempelajarinya. Dia memandang Lin Ruhai dan bertanya, di mana guruku dan rekan murid lainnya. Lin Ruhai tidak berani bersikap tidak sopan lagi. Dia buru-buru berkata, Tuan. Ya, beberapa bulan yang lalu, ketua sekte dari Sekte Dewa Medis membawa beberapa murid ke puncak Qingxuan. Dia bahkan menawari kami artefak spiritual sebagai imbalan agar kami menerima murid-muridnya. Saya tidak bisa menahan godaan artefak spiritual itu, jadi saya menerimanya dan menerima murid-muridnya. Setelah menempatkan murid-muridnya, dia pergi mencari cara untuk memecahkan sekte tersebut dari kesulitannya. Ye Chen mengerutkan kening. Dia tahu kepribadian orang tua itu. Dia tidak akan pernah tinggal di bawah atap orang lain. Terlebih lagi,
Lelaki tua itu sangat tertarik dengan sekte Dewa Medis, dan hanya ingin menghidupkannya kembali. Namun, sekte tersebut mengalami bencana, dan lelaki tua itu harus mencoba menyelesaikan situasinya, tetapi bagaimana dia bisa? Meskipun keterampilan medis lelaki tua itu sangat kuat, dantiannya telah rusak beberapa dekade yang lalu. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak dapat memperbaikinya. Ini juga merupakan salah satu penyesalan terbesar dalam hidupnya. Dia bisa membunuh orang dengan dao pengobatan, tapi jika dia benar-benar bertemu dengan ahli seni bela diri sejati, dia bukanlah tandingan mereka. Pada saat ini, Ye Chen mengkhawatirkan lelaki tua itu. Mengapa lelaki tua itu tidak menunggunya kembali untuk menangani masalah ini? Namun, dia tidak memikirkan masalah ini terlalu lama, dan bertanya pada Lin Ruhai, setengah tahun yang lalu, mengapa tuanku membawa semua orang keluar dari sekte Dewa Medis? Sepertinya dia bersembunyi dari sesuatu. Inilah yang paling membuat Ye Chen bingung. Ya, kamu tidak tahu tentang itu. Lin Ruhai memandang Ye Chen dengan heran. Apa itu? Lin Ruhai ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata, beberapa dekade yang lalu, pertempuran antara dua ahli tertinggi mengguncang pegunungan Kunlun. Dantian tuanmu juga hancur karenanya. Dalam pertempuran itu, dia membunuh seorang ahli terkemuka pegunungan Kunlun yang sekuat matahari di langit. Namanya mengguncang 9 provinsi. Tuanmu bukan hanya ketua sekte dari sekte Dewa Medis, tapi dia juga sangat kuat sehingga dia menjadi mimpi buruk bagi banyak orang. Bahkan sekarang, aku bukan lawannya. Sayangnya, meskipun tuanmu memenangkan pertempuran itu, dia benar-benar menyinggung faksi itu. Fraksi itu bermain kotor. Saat dia lemah, mereka menggunakan teknik menantang surga untuk menghancurkan dantiannya, membuatnya tidak dapat menggunakan banyak ki sejati selama sisa hidupnya. Bab 684, Sekte Dao. Jika bukan karena bantuan temannya saat itu, tuanmu pasti sudah lama menghilang dari dunia. Setelah dia selamat, tuanmu tidak dapat pulih. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membalas dendam, jadi dia hanya bisa menggunakan sekte Dewa Medis untuk mengasuhnya. Murid, dia tidak punya keinginan dan mengajarkan jalan pengobatan. Sejak saat itu, dia tidak akan pernah mengembangkan dao bela diri, mengajar dao bela diri, atau menerima milik siapapun. Tantangan, sekutu dan teman-temannya semuanya telah pergi. Pegunungan Kunlun adalah tempat yang realistis. Karena tuanmu telah kehilangan nilainya, semua orang meninggalkannya. Mendesah. Mendengar kata-kata ini, hati Ye Chen terbakar amarah. Dia tidak menyangka gurunya mempunyai pengalaman seperti itu. Dia akhirnya mengerti mengapa lelaki tua itu begitu ngotot ketika mengetahui bahwa dia ingin pergi ke Huaxia untuk membalas dendam. Ketika dia yakin bahwa dia tidak dapat meyakinkan Ye Chen, dia memberikan dukungan penuhnya dengan secara pribadi menundukkan kepalanya ke sekte di pegunungan Kunlun, meminta mereka untuk menerima Ye Chen sebagai murid. Dia bahkan mengajari Ye Chen semua yang dia ketahui tentang pengobatan, alkimia, teknik 9 surga Arcane Sun, dan sebagainya. Tampaknya lelaki tua itu melihat dirinya yang dulu pada diri Ye Chen, dan menaruh harapan padanya, berharap Ye Chen tidak mengikuti jejaknya. Pada saat ini, niat membunuh yang kuat menyapu seluruh tubuh Ye Chen, dan naga darah mengembun sekali lagi. Namun, kali ini, naga darah itu berkali-kali lebih besar, dan bahkan secara bertahap menjadi berwujud. Kemarahan dan niat membunuh adalah makanan terbaik bagi naga darah. Setelah hening lama, suara tenang Ye Chen tiba-tiba terdengar. Fraksi apa yang menghancurkan dantian tuanku dan sekarang mengejar sekte Dewa Medis? Suaranya sepertinya tidak berfluktuasi, tapi dipenuhi amarah yang tak terbatas. Lin Ruhai memandang Ye Chen dengan penuh arti dan berkata, Dao Sekte, yang merupakan salah satu dari faksi teratas di pegunungan Kunlun. Ye Chen mengerutkan alisnya. Nama itu asing baginya. Pada saat ini, sang patriark sepertinya menyadari kebingungan di mata Ye Chen dan menjelaskan, Tuan. Ya, saya tahu sedikit tentang Sekte Dao. Itu adalah sekte itu. Ada di zaman kuno. Sekte ini sangat aneh. Ia jarang bergerak di pegunungan Kunlun, dan dapat dikatakan sebagai kekuatan yang sangat misterius. Namun, sekte ini memiliki keunggulan lain, yaitu merekrut semua jenis jenius di pegunungan Kunlun sepanjang tahun, baik dalam bidang seni bela diri, kedokteran, atau lainnya. Metode rekrutmen mereka brutal. Jika orang yang mereka incar tidak setuju untuk bergabung dengan Sekte Dao, orang-orang itu akan menderita siksaan tanpa akhir sampai mati. Bergabunglah dengan kami atau mati. Jika Sekte Dao tidak bisa memilikinya, kekuatan lain juga tidak bisa.
Ada banyak orang jenius di pegunungan Kunlun yang tidak memiliki kekuatan atau dukungan. Bahkan jika mereka memiliki akar spiritual bawaan, mereka tidak punya pilihan selain bergabung dengan Sekte Dao. Juga, aku mendengar bahwa Sekte Dao ini telah merencanakan sesuatu sejak zaman kuno. Mengenai apa itu, saya tidak tahu. Bagaimana kamu membandingkannya dengan para ahli dari Sekte Dao? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Sang Patriark menggelengkan kepalanya. Jika ku ingat dengan benar, pernah ada keturunan leluhur Lin yang bersekolah di Sekte Dao. Orang ini mungkin dianggap pengkhianat puncak Kingsuan kita, tetapi jika dia tidak pergi, dia mungkin akan berada di posisi saya sekarang. Dia bahkan mungkin telah mencapai level dokter dewa. Mengenai apakah pihak lain masih hidup atau tidak, saya tidak tahu. Namun, jangan khawatir, Tuan Ye. Mereka tidak akan berani mencari masalah dengan puncak Kingsuan. Bagaimanapun, ini adalah rumah lama leluhur Lin. Sang Patriark sepertinya menyadari niat membunuh di mata Ye Chen dan menambahkan, Tuan. Ya, meskipun ada orang itu di belakangmu, lebih baik jika kamu tidak menyinggung Sekte Dao. Sekte Dao tidak sesederhana itu. Ye Chen menarik kembali niat membunuhnya dan mencibir tanpa mengatakan apapun. Jika Lin Kingsuan adalah satu-satunya yang berdiri di belakangnya, dia tentu saja tidak akan berani mengacaukan Sekte Dao, tetapi dia memiliki 100 ahli perkasa kuno. Tidak satu pun. Apa yang perlu ditakutkan? Selain itu, sekarang ada 3 ahli perkasa kuno yang aktif. Meski begitu, berurusan dengan Sekte Dao bukanlah prioritasnya saat ini. Pertama, dia harus berurusan dengan aliansi darah dan menyelamatkan ayahnya. Alasan mengapa dia datang ke puncak Kingsuan pertama kali adalah karena puncak Kingsuan hanya dipisahkan dari aliansi darah oleh sebuah gunung. Cahaya dingin melintas saat pandangannya mengarah ke puncak gunung tidak jauh dari sana. Di atasnya ada pintu berwarna merah darah yang melayang di udara. Dia kemudian melihat ke arah pemimpin puncak Kingsuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, karena saya tidak bisa menyentuh Sekte Dao, bagaimana dengan aliansi darah? Nenek moyang Kingsuan Peak terkejut, dan ekspresinya berubah sedikit aneh. Mungkinkah Tuan Ye mempunyai dendam terhadap aliansi darah? Dia berpikir sejenak dan berkata, Tuan. Ya, aliansi darah dan Sekte Dao tidak dapat dibandingkan. Jika aku bergerak, aku seharusnya memiliki peluang 50% untuk menang melawan orang dari aliansi darah itu. Sayangnya, saya memiliki batasan dalam tubuh saya. Jika saya tidak melanggar batasan itu, akan sangat sulit untuk meninggalkan puncak Kingsuan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melanggar batasan tersebut? 2 hari. Ye Chen menyipitkan matanya dan mengangguk. Kalau begitu pergi dan langgar batasannya. Sekarang, aku mungkin membutuhkanmu dalam 2 hari. Ya, Tuan. Kamu. Meskipun dia tidak tahu dendam apa yang dimiliki Ye Chen terhadap aliansi darah, dia harus mematuhi perintah Ye Chen. Leluhur Lin ada dalam pikiran Ye Chen. Dengan bimbingan leluhur Lin, hanya masalah waktu sebelum Ye Chen mencapai jalur pengobatan yang sebenarnya. Pada saat itu, belum lagi aliansi darah, bahkan Sekte Dao tidak akan mampu melawan kekuatan Ye Chen yang menantang surga. Setelah menjelaskan semuanya, Ye Chen teringat sesuatu dan segera berlari menuruni puncak Kingsuan. Barusan, demi keamanan, dia menyuruh Xiaobi dan Jilin pergi. Mereka tidak terluka, bukan? Saat Ye Chen hendak meninggalkan puncak Kingsuan, 2 sosok terbang ke arahnya, yang jelas-jelas adalah Jilin dan Xiaobi. Mata indah mereka berwarna merah. Jelas sekali mereka baru saja menangis. Bagi mereka, tindakan Ye Chen sebelumnya sama saja dengan mengorbankan dirinya sendiri hanya untuk menyelamatkan mereka. Xiaobi tentu saja tidak ingin terjadi apa-apa pada Ye Chen. Ye Chen adalah murid favorit guru. Jika sesuatu terjadi padanya, guru tidak akan mampu menerima pukulan itu. Apalagi dia akhirnya bertemu Ye Chen setelah sekian lama, dan tidak ingin berpisah darinya. Jilin juga sama. Meskipun dia selalu bersikap sinis terhadap Ye Chen, ada sedikit kehangatan dalam sarkasmenya. Dia bersimpati dengan masa lalu Ye Chen. Ketika mereka bertemu lagi hari ini, dia menyadari bahwa Ye Chen telah berubah. Dia menjadi sedikit asing dan lebih kuat. Nasib Ye Chen baru saja berubah, dan sayang sekali jika dia mati. Bahkan hati bela diri saudara perempuannya akan terguncang oleh kematian Ye Chen, meskipun dia tidak tahu mengapa saudara perempuannya begitu peduli pada seseorang yang memiliki akar fana. Namun, dia menyadari bahwa Ye Chen sangat berbeda dari rata-rata kultivator dari interaksinya baru-baru ini dengannya. Sementara mereka berdua menangis, sesosok tubuh yang dingin dan sombong berdiri tidak jauh dari situ.
Apakah kalian berdua menangis untukku? Pada saat ini, mereka berdua melebarkan mata karena terkejut. Ye Chen masih hidup meskipun ditekan oleh ahli perkasa dari Qingxuan. Puncak. Bab 685, Perubahan Mendadak. Kamu Chen. Jilin tidak bisa lagi mengendalikan dirinya saat ini, dan dengan cepat bergegas menuju Ye Chen. Tubuh kecilnya menerkam Ye Chen, memeluk Ye Chen, takut dia akan pergi. Dia terlalu tertekan dalam perjalanan ke sini sekarang. Sampai batas tertentu, Ye Chen meninggal karena dia, yang membuatnya merasa sangat bersalah. Sekarang dia melihat Ye Chen hidup secara ajaib, dia secara alami sangat bersemangat hingga dia melupakan dirinya sendiri. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan melepaskan diri dari Ye Chen dan berkata dengan sedih, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Kamu mencoba mengambil keuntungan dariku lagi. Aku akan mengadu pada adikku. Ye Chen hampir memuntahkan seteguk darah. Bahkan jika mereka berbicara tentang mengambil keuntungan, seharusnya Jilin yang mengambil keuntungan darinya. Dia tidak bergerak sama sekali. Jilin mengelilingi Ye Chen. Ketika dia menemukan bahwa Ye Chen tidak terluka sama sekali, dia menghela napas. Cek, cek, cek. Ye Chen, keberuntungan macam apa ini? Mengapa saya tidak melihat luka apapun di tubuh Anda? Mungkinkah orang-orang dari puncak Qingxuan itu telah menunjukkan belas kasihan dan membiarkanmu pergi? Apa yang terjadi tadi? Xiao Bi juga berjalan cepat dan berkata dengan prihatin, Ye Chen, orang yang baru saja menyerang adalah Patriark Puncak Qingxuan. Meskipun saya belum pernah melihatnya sebelumnya, saya mendengar dari guru bahwa orang ini luar biasa kuat dan dapat dianggap sebagai penjaga puncak Qingxuan. Bagaimana keberadaan yang begitu kuat bisa melepaskanmu? Ye Chen tersenyum pada mereka. Jika aku mengatakan bahwa puncak Qingxuan sekarang berada di bawah kendaliku, apakah kamu percaya padaku? Jilin memutar matanya ke arah Ye Chen. Ye Chen, kupikir kamu adalah orang yang lebih baik sekarang. Aku akhirnya menyadari beberapa hal baik tentangmu, tapi sekarang kamu menyombongkan diri lagi. Kamu masih berbicara tentang mengendalikannya. Saya rasa Anda bahkan tidak berani memasuki formasi puncak Qingxuan saat ini. Lupakan saja, aku telah gagal di pihakku. Sekarang, terserah pada kakak untuk menemukan pria itu. Jilin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia ingin menggunakan pil emas untuk meminta bantuan salah satu keturunan Lin Qingxuan, tetapi sekarang sepertinya tidak mungkin. Mereka telah benar-benar menyinggung puncak Qingxuan, dan sangat beruntung mereka masih hidup. Jika mereka memaksakan keberuntungan mereka, kecil kemungkinannya akan ada hasil baik darinya. Saat ini, Ye Chen berkata, serahkan masalah ayahmu padaku. Setelah 2 hari, jika aku sudah selesai dengan masalah ini, aku akan pergi ke keluarga Ji bersamamu. Saat Jilin hendak mengatakan sesuatu, sesosok tubuh buru-buru berlari dari jauh. Itu adalah Lin Ruhai. Ketika Jilin dan Xiao Bi melihat Lin Ruhai datang, mereka langsung merasakan bahaya. Mereka mengeluarkan senjatanya dan siap menyerang kapan saja. Pihak lain sendirian, kata Jilin dingin. Namun, tak lama kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Ten, ya, kamarmu sudah dirapikan. Apakah kamu perlu masuk ke dalam dan istirahat? Pada saat ini, Lin Ruhai sangat hormat, dan senyumnya dipenuhi sanjungan. Perubahan sikapnya seperti langit dan bumi dibandingkan dengan pendiriannya sebelumnya. Jilin dan Xiao Bi melebarkan mata dan bahkan tanpa sadar mencubit diri mereka sendiri. Apa-apaan ini, Tuan Ye? Mengapa Lin Ruhai bersikap seperti ini? Rasa sakit di pipi mereka memberitahu mereka bahwa itu adalah kebenaran. Ye Chen mengabaikan ekspresi tidak percaya mereka dan berbalik untuk menuju lebih jauh ke puncak Qingxuan. 2 hari kemudian, dia akan pergi ke markas aliansi darah untuk menyelamatkan ayahnya. Dia tidak bisa mempertaruhkan segalanya pada Patriark Puncak Qingxuan, dan harus membuat dirinya lebih kuat. Selain itu, dia harus menyempurnakan pil realitas ilusi kuno, yang sangat penting bagi Duan Leiren. Dengan bantuan Duan Leiren, ada peluang 100% untuk menyelamatkan ayahnya. Saat Ye Chen hendak pergi, Jilin meraih tangan Ye Chen dan bertanya dengan heran, Ye Chen, apa yang terjadi? Kenapa orang ini bertingkah seperti ini? Ketegangan ini membunuhku. Kamu tidak akan percaya padaku bahkan jika aku memberitahumu. Jilin langsung terdiam. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, jangan bilang itu Ye Xitian lagi. Itu tidak benar. Tidak peduli seberapa kuat Ye Xitian, dia seharusnya tidak sekuat Patriark Puncak Qingxuan. Saat Jilin berbicara, matanya tiba-tiba berbinar.
Dia segera berkata kepada Ye Chen, karena orang ini mendengarkanmu, bisakah kamu membiarkan dia kembali ke keluarga Ji bersamaku? Apakah kondisi ayahmu sangat serius? Ye Chen bertanya dengan heran. Bisakah dia tidak menunggu 2 hari lagi? Kalau saya yang merawatnya, kemungkinan sembuhnya akan lebih tinggi. Tentu saja Jilin tidak mempercayainya. Di matanya, Ye Chen masih terlalu muda dan baru berkecimpung di bidang medis dalam waktu yang singkat. Dibandingkan dengan Lin Ruhai, kesenjangannya terlalu besar. Dari sudut pandang akal sehat, hal itu logis. Ye Chen, aku menghargai kebaikanmu, tapi masalah ayahku kali ini sangat serius, jadi wajar saja, semakin cepat diselesaikan, semakin baik. Karena ada yang harus kamu lakukan, bujuk orang ini untuk kembali bersamaku. Jika kamu setuju, maka aku akan menemui adikku dan menyampaikan kata-kata yang baik untuknya. Bagaimana tentang itu? Jika tidak berhasil, saya akan memberikan semua makanan ringan dan keripik yang saya simpan selama periode waktu ini. Ye Chen melirik Jilin dan ragu-ragu selama beberapa detik sebelum mengangguk dan menginstruksikan, Lin Ruhai, pergilah ke keluarga Ji bersama Jilin. Ya, Tuan, aku akan melakukan yang terbaik. Meskipun Ye Chen ingin membantu keluarga Ji, keselamatan ayahnya jelas lebih penting daripada orang luar. Selain itu, keterampilan medis Lin Ruhai dianggap yang terbaik di pegunungan Kunlun. Mungkin dia bisa menyelesaikannya tanpa campur tangan Ye Chen. Saat ini, Jilin merasa seperti dilanda awan kebahagiaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa masalah yang awalnya lebih sulit daripada naik ke surga akan terselesaikan hanya karena kalimat sederhana dari Ye Chen. Bagaimana Ye Chen melakukannya? Mengapa orang ini diselimuti lapisan misteri setelah kembali dari Huaxia? Tentu saja, ini tidak lagi penting baginya sekarang. Yang terpenting adalah menyembuhkan penyakit ayahnya. Karena itu masalahnya, ayo segera berangkat, desaknya sambil menatap Lin Ruhai. Ya, Nona Ji. Jilin dan Lin Ruhai pergi. Ye Chen, sebaliknya, pergi ke ruang budidaya yang diatur oleh Lin Ruhai untuk mempersiapkan budidaya tertutup selama 2 hari. 2 hari ini terlalu penting. Saat pintu ditutup, batu hitam di sakunya terbang keluar dan melayang di udara. Makam Samsara muncul dan menutupi ruangan itu dengan aura kuno. Ratusan batu nisan berdiri berjajar. Duan Leiren dan Lin Qingxuan terdiam. Namun, sosok Dewa Abadi akan menghilang. Sebelumnya, dia menyuruh Ye Chen untuk menemukannya setelah semuanya stabil. Sekaranglah waktunya. Entah kenapa, Ye Chen merasa sedikit sedih saat melihat adegan ini. Satu-satunya kelemahan makam Samsara adalah perpisahan yang berulang-ulang. Orang-orang ini adalah tuannya. Meskipun mereka baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari, mereka masih memiliki hubungan guru-murid. Ye Chen berdarah dingin, tapi itu tidak berarti dia tidak punya hati. Dao pembantaian tidak berarti ketidakpedulian. Dewa Abadi berbalik dan mengungkapkan senyuman puas. Murid, kamu akhirnya sampai di sini. Mari kita mulai. Bab 686, Sukses. Ye Chen memandang Dewa Abadi. Saat dia hendak berbicara, Dewa Abadi melambaikan tangannya, dan sebuah kuali muncul di depan Ye Chen. Murid, saya tahu apa yang Anda pikirkan saat ini. Saya telah memeriksa pil realitas ilusi kuno yang tidak lengkap selama beberapa hari terakhir. Saya tidak bisa menyempurnakannya dengan kekuatan saya saat ini, jadi satu-satunya cara adalah melakukannya melalui Anda. Saya terampil dalam banyak tahu dalam hidup saya. Namun, jika saya benar-benar harus mengatakan apa yang terbaik dari saya, itu harusnya adalah pembuatan alkimia dan artefak. Jika kamu menguasai 2 hal ini dariku, hanya akan ada keuntungan dan tidak ada kerugian bagimu. Saya tidak tahu berapa lama lagi kekuatan saya bisa bertahan. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Sekarang, tutup matamu. Saya akan menyampaikan beberapa wawasan alkimia saya. Ini seharusnya dapat membantu Anda melangkah lebih jauh di jalur penyempurnaan pil. Namun, ada lebih banyak hal yang perlu Anda pahami secara perlahan. Begitu dia selesai berbicara, Dewa Abadi muncul di depan Ye Chen dan menunjuk ke dahinya, dan aliran besar informasi melonjak ke dalam pikirannya. Adegan pil pemurnian yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pikirannya, serta resep pil kuno. Kepala Ye Chen terasa seperti akan meledak. Dia tahu betul bahwa bahkan sebagian kecil dari informasi ini sudah cukup untuk diperebutkan oleh kekuatan dan sekte yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan Kunlun. Itu terlalu berharga. Setelah sekian lama, Dewa Abadi melepaskan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, luangkan waktumu untuk memahami dan memahami hal-hal ini. Saat ini,
Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mencoba menyempurnakan pil realitas ilusi kuno. Makam Samsara memiliki semua bahan untuk pil realitas ilusi kuno. Metode pemurnian pil sangat rumit, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan dimakan oleh pil tersebut. Jika itu menjadi bumerang, aku mungkin tidak bisa menyelamatkanmu dengan kekuatanku saat ini. Oleh karena itu, Anda harus berkonsentrasi setiap kali memurnikan pilnya. Ye Chen mengangguk. Resep pil realitas ilusi kuno termasuk di antara resep yang sudah muncul di benaknya. Dia melihat kuali pil di depannya dan matanya menyipit. Ekspresinya serius saat dia meletakkan kedua tangannya di atasnya. Pada saat yang sama, dia mengedarkan teknik 9 surga Arcane Sun, dan gumpalan ki sejati menyembur dari tangannya ke dalam kuali. Mengaum, nyala api tiba-tiba mengembun. Murid, itu tidak cukup. Nyala api semacam ini tidak cukup untuk memadatkan dan menyempurnakan pil realitas ilusi kuno. Ye Chen juga mengerti. Dia tidak lagi ragu-ragu dan meraung. Naga darah, ayo. Raungan naga langsung bergema di dalam makam Samsara saat naga darah itu menukik turun dari langit dan melingkari kuali pil di depannya. Naga darah pernah memasuki pembuluh darah naga Qinling di Huaxia dan menyerap kekuatan api. Itu sangat cocok untuk memadatkan api pil. Hampir seketika, api muncul, dan suhu seluruh makam Samsara meningkat secara signifikan. Sekarang, sempurnakan pilnya. Suara Dewa Abadi terdengar di telinganya. Ye Chen tidak ragu-ragu dan memasukkan ramuan obat secara berurutan. Seiring berjalannya waktu, suhu kuali pil semakin tinggi. Aroma obat yang kaya langsung memenuhi udara. Ye Chen sangat bersemangat. Apakah sebenarnya sesederhana itu? Namun, saat Ye Chen hendak merayakannya, seluruh kuali tiba-tiba bergetar. Lalu, bau terbakar memenuhi udara. Aroma obat yang kuat dari sebelumnya telah benar-benar hilang, dan serangan balik yang kuat melanda, membuat Ye Chen terbang. Darah merah cerah merembes keluar dari sudut mulutnya. Brengsek, Ye Chen menyeka darahnya dan kembali ke kuali. Dewa Abadi tersenyum tipis. Bagaimana pil kuno bisa begitu mudah disuling? Tingkat kultivasi Anda saat ini tidak dapat mendukungnya. Lupakan saja, aku akan memberimu kekuatan. Seberkas cahaya melintas dari telapak tangan Dewa Abadi dan memasuki dantian Ye Chen. Pada saat yang sama, Ye Chen memulai penyempurnaan kedua. Kali ini situasinya jauh lebih baik. Aroma obat di dalam kuali pil menjadi semakin kuat. Namun, seluruh tubuh Ye Chen basah oleh keringat. Dia menyadari bahwa ki sebenarnya dalam dantiannya dengan cepat terkuras habis. Memurnikan pil ini menghabiskan terlalu banyak ki sejati. Murid, keluarkan setetes esensi darah. Ayo cepat, gunakan esensi darahmu untuk memandu pembentukan pil. Ye Chen tercengang. Dia segera mengeluarkan setetes esensi darah dan menuangkannya ke dalam kuali. Kabut darah meledak, dan lampu merah menyala. Samar-samar, Ye Chen melihat pil merah di dalamnya. Keringat mengucur di dahinya, dan ki sebenarnya di dantiannya hampir habis. Ye Chen hanya bisa mengandalkan konsumsi pil pengumpul ki untuk menghidupi dirinya sendiri. Life Rune, keluar. Hampir seketika, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melilit kuali. Ini memungkinkan Ye Chen memurnikan pil dengan lebih baik. Timbul, saat energi dalam kuali meletus, ki sebenarnya di tubuh Ye Chen meletus pada saat yang bersamaan. Ki sejati yang kuat berubah menjadi aura nyata yang menekan aura kekerasan di dalam kuali. Saat itu terjadi, kuali itu bergetar hebat seolah-olah akan meledak. Ye Chen tampak dalam kondisi menyesal karena semua usaha yang dilakukan. Namun, ekspresinya tetap serius, dan dia tidak berani gegabah. Maju. Setelah beberapa jam terdiam, Ye Chen meraung marah. Untaian energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam kuali, dan apinya perlahan-lahan padam. Pilar cahaya keemasan melesat dari kuali ke langit, dan seluruh dunia terdiam. Kesuksesan. Ye Chen membuka kuali dan menemukan 6 pil di dalamnya. Namun, itu bukan yang bermutu tinggi, dan jelas biasa saja. Dewa Abadi mengelus jenggotnya dan mengangguk. Lumayan, kamu berhasil lebih cepat dari yang aku harapkan. Ye Chen hendak mengatakan sesuatu kepada Dewa Abadi ketika dia merasakan aura Dewa Abadi melemah hingga ekstrim. Tampaknya kekuatan yang diberikan oleh Dewa Abadi kepadanya sangat diperlukan untuk kesuksesannya kali ini, tetapi kekuatan itu juga sangat menguras tenaga Dewa Abadi. Murid, lanjutkan. Saya masih punya 12 jam lagi, kata Dewa Abadi dengan serius. Ye Chen mengangguk dan fokus pada penyempurnaan pil. Makam Samsara dipenuhi dengan cahaya kemasan. Pada saat yang sama, di Aula Aliansi Darah.
Pemimpin aliansi darah, Jian Ruxue, tidak terlihat terlalu baik. Mereka telah mencari di seluruh pegunungan Kunlun selama seminggu, namun tetap tidak dapat menemukan Ye Xitian. Mimpi buruk berbagai kekuatan di pegunungan Kunlun telah hilang sekali lagi. Jian Ruxue memandang orang tua yang berlutut di depannya dan berkata, lupakan. Tidak praktis menghabiskan seluruh energi kita untuk mencari Ye Xitian. Suruh setengah dari orang-orang kita kembali. Saat ini, aliansi darah kita memiliki hal penting yang harus dilakukan. Bagaimana dengan Ye Chen dari Huaxia? Terakhir kali kami mengirimkan begitu banyak ahli dari Blood Battle Hall, namun tidak ada satu pun yang selamat. Apakah kita akan ditipu tidak hanya oleh Ye Xitian, tetapi juga oleh kecil dari Huaxia ini? Ekspresi orang tua itu berubah drastis ketika dia mendengar ini. Master Sekte, sepertinya seseorang dengan sengaja menutup informasi di Huaxia. Tidak peduli seberapa banyak aku menyelidikinya, tidak ada berita. Sepertinya pemerintah Huaxia ingin melindungi Ye Chen. Mereka mendekati kematian dengan menjadikan aliansi darahku sebagai musuh. Karena orang-orang itu sangat protektif terhadap kecil ini, mari kita lihat mereka mencoba melindunginya. Jian Ruxue tiba-tiba berdiri dengan ekspresi yang sangat dingin. Ajak saya melihat hasil proyek pemburu. Ya, Master Sekte. Bab 687, Perpisahan, dan Potensi Reuni. Tetua itu membawa Jian Ruxue ke pintu batu yang dijaga ketat. Mereka bisa merasakan gelombang niat membunuh yang terpancar dari balik pintu. Sekte Master, penjaga gerbang setengah berlutut. Jian Sue mengangguk dan melihat ke salah satu penjaga gerbang, bertanya, bagaimana keadaan orang di dalam? Apakah dia bertingkah baru-baru ini? Tidak, penjaga gerbang menggelengkan kepalanya. Sekte Master, selain keributan tak terduga di awal, di dalam sangat sunyi. Jian Ruxue mengangguk dan menekankan jarinya ke pintu batu, yang kemudian menyala merah dan terbuka. Di belakang pintu batu ada sebuah ruangan luas, dan ada sebuah altar besar di tengahnya. Di atas altar itu ada 11 peti mati batu besar, yang diukir dengan tanda kuno. Peti mati batu di tengahnya berwarna merah, dan niat membunuh terus merembes. Mata Jian Ruxue dipenuhi kegembiraan saat dia melangkah maju. Tiba-tiba, sesepuh berkata, Sekte Master, proyek pemburu belum diuji. Bagaimana jika orang ini menyerangmu? Serang aku. Jian Ruxue mencibir. Aku mengubahnya, dan aku juga bisa menghancurkannya. Begitu dia selesai berbicara, Jian Ruxue menyalurkan ki aslinya ke kakinya dan pergi ke altar. Ada mayat tergeletak di masing-masing dari 10 peti mati batu hitam, dan mayat-mayat ini berlumuran darah. Tidak ada jejak kekuatan hidup atau energi spiritual dari tubuh mereka, namun mata mereka ganas dan merah. Seolah-olah mereka menderita siksaan yang sangat menyakitkan ketika mereka masih hidup. Peti mati merah adalah kebalikannya. Itu dipenuhi dengan kekuatan hidup dan niat membunuh. Seolah-olah semua nutrisi dalam 10 mayat ini telah diserap oleh yang ada di peti mati merah. Sudut mulut Jian Ruxue membentuk senyuman. Dia menekankan tangannya pada tutup peti mati batu, dan sebuah kekuatan menyapu. Dengan keras, tutupnya terlepas. Seorang pria kekar berlumuran darah di peti mati. Tubuh pria itu dipenuhi luka, dan terlihat sangat ganas. Ada tato pintu darah di lehernya. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa pria ini adalah Lin Juelong. Lin Juelong terluka parah selama pertempuran di arena ibu kota. Setelah itu, dia menghilang secara misterius, saat dia dibawa ke pegunungan Kunlun untuk dirawat. Siapa sangka dia tiba-tiba muncul di sini. Jian Ruxue memandang Lin Juelong yang tidak sadarkan diri dan tersenyum sinis. Lin Juelong, Anda adalah anggota aliansi darah. Saat itu, Anda terluka parah dan diambang kematian. Daripada menyelamatkanmu, lebih baik kamu menyumbangkan tubuhmu ke aliansi darah. Namun, Anda seharusnya merasa beruntung karena proyek ini memungkinkan Anda menyerap kekuatan 10 ahli ini. Jika rencana ini berhasil, aku bahkan bisa memberimu posisi sebagai penatua. Juga, kamu mungkin bisa membalas dendam ketika saatnya tiba. Ye Chen sekarang menjadi monster yang tak tertandingi. Tanpa bantuan apapun, Anda tidak akan pernah bisa membalas dendam seumur hidup Anda. Ketika Lin Juelong mendengar nama Ye Chen, darahnya mendidih, dan seolah-olah ada tombol yang ditekan. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih tangan Jian Ruxue, melukainya dan menyebabkan darah mengalir tanpa henti. Sekte Master, melihat ini, tetua itu bergegas maju dan mencoba memukul Lin Juelong hingga pingsan dengan telapak tangannya. Bang! Namun, sesuatu yang aneh terjadi.
Lin Juelong tidak terluka sama sekali, tetapi sesepuh itu terlempar, tubuhnya menabrak salah satu peti mati hitam. Jian Ruxue merasa ada yang tidak beres, jadi tanpa ragu-ragu, dia membuka tangannya dan mengeluarkan setetes esensi darah, menyebabkan gelombang energi spiritual berputar di sekitar lengannya yang lain. Bang! Pukulan telak mendarat di lengan Lin Juelong, dan urat di lengannya menonjol, yang akhirnya memaksa Lin Juelong melepaskan tangannya. Kemudian, Jian Ruxue menutup peti mati batu itu dengan susah payah, dan semuanya kembali sunyi. Penatua yang terluka berjalan dengan luka di sekujur tubuhnya. Sekte Master, setelah kita pergi, perintahkan seseorang untuk menghancurkan Lin Juelong. Jian Ruxue mengulurkan tangannya, memeriksanya sambil berkata dengan serius, mengapa kamu ingin menghancurkannya? Orang ini sebenarnya bisa menyakitiku sekarang, yang berarti rencana kita hampir berhasil. Hanya saja kita tidak tahu kapan Lin Juelong akan bangun. Kami menggunakan 10 ahli alam Raja Suci untuk mengolah satu mayat. Pikirkan cara untuk membangunkan Lin Juelong. Begitu ada tanda-tandanya, segera beritahu saya. Orang tua itu tercengang. Dia melihat peti mati merah dan mengangguk. Ya, Master Sekte, Puncak King Xuan, Ye Chen telah berada di makam samsara selama hampir 1 hari. Dewa abadi sangat lemah sehingga dia hampir sepenuhnya transparan. Namun, selama hari ini, Ye Chen telah belajar banyak hal, meskipun itu pahit. Hatinya terasa seperti ditusuk jarum, karena dia harus menyaksikan sosok dewa abadi semakin redup. Baiklah, aku mungkin hanya bisa menemanimu sampai saat ini. Dewa abadi berhenti dan menatap Ye Chen dengan tatapan yang rumit. Dia hampir tidak memiliki murid dalam hidupnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa jiwa dewa yang tersisa akan menerima seorang murid, dan seorang murid yang memiliki begitu banyak potensi juga. Meskipun dia tidak bisa tinggal lama bersama Ye Chen, itu sepadan. Murid, saya masih harus berterima kasih, dewa abadi tertawa. Senyumannya sedikit pucat, mata Ye Chen memerah. Dia tidak menitikkan air mata, tapi dia tetaplah manusia yang berdaging dan berdarah. Terkadang, dia bertanya-tanya mengapa makam samsara berfungsi sedemikian rupa sehingga guru dan murid harus dipisahkan lagi dan lagi. Tuan, mengapa kamu berterima kasih padaku? Seharusnya akulah yang berterima kasih padamu. Dewa abadi tertawa. Apakah kamu masih ingat bahwa aku meremehkanmu saat itu? Faktanya, saya sudah memutuskan Anda sebagai murid saya sejak awal. Aku punya terlalu banyak penyesalan dalam hidupku. Penyesalan terbesar adalah saya tidak pernah menganggap serius seorang murid. Saya juga tidak punya anak. Selama periode waktu ini, aku bahkan memperlakukanmu sebagai seorang anak. Sebenarnya perasaan ini tidak buruk. Ye Chen, kamu harus menempuh sisa jalanmu sendiri. Namun, dengan adanya Duan Leiren dan Lin Qingxuan, saya tidak perlu terlalu mengkhawatirkan Anda. Baiklah, ini sudah waktunya. Aku harus pergi dulu. Aku tidak tahan dengan adegan melodramatis haha. Mata Ye Chen menyipit dan dia dengan cepat berkata, Tuan, tunggu sebentar. Saya ingin tahu, apakah kita akan bertemu lagi di masa depan? Dewa abadi tercengang. Dia memandang Ye Chen dengan penuh minat dan berkata dengan serius, awalnya, saya tidak berpikir kita akan bertemu lagi, tapi sekarang saya percaya. Fakta bahwa makam samsara telah memilihmu sebenarnya adalah bukti bahwa kami mengakuimu. Kaulah yang bisa mengubah nasib kami. Ketika Anda cukup kuat, Anda akan memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia zaman kuno itu, dan bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk melihat tubuh kita yang sebenarnya. Saya harap hari ini akan segera tiba. Jangan khawatir. Begitu dia selesai berbicara, sosok dewa abadi berubah menjadi bintang yang memenuhi langit dan masuk ke dalam tubuh Ye Chen. Sebelum Ye Chen merasa sedih, dia menyadari bahwa tubuhnya sekali lagi berada di ambang terobosan, dan auranya terus meningkat. Bab 688, Terobosan. Saat ini, Duan Leiren muncul. Murid, cepatlah mulai berkultivasi dan bersiap untuk menerobos. Ayo cepat, kalau tidak, kekuatan sebesar ini akan menyebabkan tubuhmu meledak. Ya Tuan. Ye Chen dengan cepat duduk bersila dan mengaktifkan teknik 9 surga Arcane Sun, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Naga darah juga merasakan sesuatu dan berputar di atas makam samsara. Dantiannya sepertinya mengandung ki sejati yang tak ada habisnya, dan dia dengan cepat menerobos tingkat alam kenaikan abadi tanpa menghadapi hambatan sama sekali. Semuanya luar biasa indahnya tanpa bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah, dan auranya yang kuat menyebabkan tanah bergetar. Tidak lama kemudian,
batu hitam itu terbang keluar dari saku Ye Chen dan melayang di atas kepalanya. Di saat yang sama, pilar cahaya melesat ke langit. Meski berada di makam samsara, pilar cahaya ini terlihat di sekitar puncak Kingsuan. Merusak. Ye Chen meraung saat dia menerobos. Lagi. Dengan setiap alam kecil yang ia lewati, naga darah di langit menjadi sedikit lebih besar dan lebih nyata. Pilar cahaya di sekelilingnya juga menjadi semakin mempesona. Segera, Ye Chen telah mencapai puncak alam kenaikan abadi, dan hanya selangkah lagi dari alam transenden. Terobosan Ye Chen dibangun berdasarkan kekuatan yang ditinggalkan oleh Dewa Abadi. Budidaya alam kenaikan abadinya setara dengan kekuatan sebagian besar ahli alam transenden di Pegunungan Kunlun, sedangkan budidaya alam transendennya akan setara dengan alam suci dengan cara yang sama. Hari ini, saya akan menerobos dari alam kenaikan abadi ke alam transenden. Naga darah, lakukanlah. Naga darah di langit bergegas ke tubuh Ye Chen, setelah itu terdengar suara berderak dari tubuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan setiap otot di tubuhnya bergetar. Kehancuran, kelahiran kembali, ledakan, tubuhnya seperti gelombang yang bergelombang, dan aura yang sangat kuat menembus semua pengekangan seperti pisau panas menembus mentega. Raungan panjang mengguncang 9 langit, dan gelombang energi yang kuat menyapu sekitar puncak Kingsuan. Awan petir berkumpul, dan kilat menyambar. Di luar, Patriark Puncak Kingsuan melihat fenomena aneh di langit, dan kemudian ke ruang budidaya Ye Chen. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kamu benar-benar tidak dapat diukur dari sudut pandang orang biasa. Setelah terobosan ini, dia mungkin akan selangkah lebih dekat untuk menjadi dokter surgawi. Sepertinya situasi di Pegunungan Kunlun akan berubah drastis. Sekte Dao dan aliansi darah akan terkejut. Fenomena di puncak Kingsuan berlangsung selama 3 jam penuh sebelum akhirnya mereda. Ye Chen membuka matanya, dan matanya bersinar tajam. Tubuhnya tampak memancarkan aura abadi. Hanya tatapannya saja yang sepertinya membawa kehendak Dao Agung. Ini adalah alam transenden. Dia telah menekan terobosannya untuk waktu yang lama, jadi pemasukan kekuatan yang tiba-tiba ini memungkinkan dia untuk menerobos seluruh ranah kultivasi utama. Di masa depan, jika dia ingin menerobos seperti ini, itu tergantung pada keberuntungan. Pada akhirnya, dia mencapai alam transenden tingkat kedua. Ye Chen berdiri dan naik ke puncak gunung, melihat ke arah aliansi darah. Masih ada 1 hari lagi. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Setetes esensi darah di benaknya terus berkedip. Sue Fenghua. Setelah meninggalkan Sekte Dewa Medis, dia mengucapkan selamat tinggal pada Sue Fenghua dan Sen Sixi. Dia tidak menyangka Sue Fenghua muncul di sini. Jelas sekali, Sue Fenghua sedang bersiap untuk pergi ke aliansi darah. Tanpa ragu-ragu, Ye Chen menuju ke arah yang ditunjukkan oleh esensi darah. Semenit kemudian, Ye Chen berhenti dan melihat seorang pria penuh luka. Ketika pria itu melihat Ye Chen, dia segera berlutut. Ya, aku akhirnya menemukanmu. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu terluka? Ye Chen membantu Sue Fenghua berdiri. Sue Fenghua menggelengkan kepalanya tanpa daya. Awalnya saya berencana untuk masuk ke aliansi darah sehingga setidaknya saya bisa memberikan beberapa informasi kepada Tuan Ye. Namun, saya tidak menyangka bahwa setelah sesuatu terjadi pada saya, aliansi darah akan menghilangkan saya dari barisan mereka dan melarang saya masuk. Dan luka-luka ini juga disebabkan oleh aliansi darah. Ye Chen menyipitkan matanya. Kalau begitu, lupakan saja. Saya sendiri yang akan pergi ke aliansi darah besok. Setelah mendengar ini, Sue Fenghua tercengang dan bertanya dengan heran, Tuan. Ya, kamu tidak bisa. Meskipun saya diusir dari aliansi darah, saya menyadari bahwa banyak ahli aliansi darah kembali hari ini. Itu pertanda ada sesuatu yang sedang terjadi. Akan sangat berbahaya jika pergi ke sana sekarang. Tuan Ya, mohon berpikir 2 kali. Juga, aku mendengar berita lain kali ini. Aliansi darah membawa kembali seorang pria yang terluka dari Huaxia. Pria ini sepertinya sedang melaksanakan suatu rencana dan sepertinya akan berhasil. Ekspresi Ye Chen berubah saat mendengar ini. Orang pertama yang dia pikirkan adalah Lin Juelong. Jika bukan karena penjaganya, Lin Juelong pasti sudah lama dibunuh olehnya, dan tidak akan bisa melarikan diri. Tetap saja, apapun rencananya, selama rencana itu menghalanginya, dia akan menghancurkannya. Ya, ada berita lain yang pernah saya dengar, tetapi belum diverifikasi. Ada sesuatu yang aneh terjadi di penjara bawah tanah aliansi darah hari ini.
Aku khawatir aliansi darah akan mengambil tindakan terhadap ayahmu. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa tetap tenang sama sekali. Ia tak ingin usahanya sia-sia. Bahkan jika dia menghancurkan aliansi darah, tidak ada artinya jika dia tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Ye Chen mengeluarkan topeng dari makam samsara dan menutupi wajahnya. Kalau begitu, aku akan pergi ke aliansi darah terlebih dahulu. Ya, kamu tidak boleh melakukan itu, Sue Fenghua tertegun dan buru-buru menasihati. Jika kamu pergi sekarang, hampir mustahil untuk melewatinya dengan selamat. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dunia ini mungkin besar, tapi tidak mudah menghentikan saya. Hari ini, saya hanya akan melihat-lihat ruang bawah tanah. Jika terjadi sesuatu, aku akan pergi. Tanpa menunggu jawaban Sue Fenghua, Ye Chen berlari menuju aliansi darah. Segera, Ye Chen muncul di pintu masuk markas aliansi darah. Seperti yang dikatakan Sue Fenghua, pintu masuknya dijaga ketat, dan para ahli dari aliansi darah terus berdatangan. Saat dia berada dalam jarak pendengaran, dia bisa mendengar mereka semua membicarakan satu hal. Kamu Sitian. Ye Chen tahu bahwa dia akan menjadi terkenal di pegunungan Kunlun, tetapi dia tidak menyangka ketenarannya akan tumbuh sejauh itu. Apalagi dari nada bicara orang-orang ini, mereka takut. Bahkan ada orang yang mengklaim bahwa dia adalah ahli alam asal, atau makhluk abadi yang turun ke dunia fana. Bab 689, menyelinap masuk. Ini benar-benar merupakan kasus ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Semua orang berpikir bahwa saya menyembunyikan tingkat kultivasi saya, dan belum menyadari bahwa saya adalah seorang kultivator alam kenaikan abadi selama ini. Ye Chen menghindari area keramaian dan menemukan tempat yang jarang dikunjungi. Tidak ada seorang pun yang menjaganya. Namun, formasi di sini membatasi masuknya, dan akan menghancurkan setiap makhluk hidup yang mencoba masuk. Ye Chen mengulurkan tangannya dan membungkus lengannya dengan ki yang sebenarnya. Dia menyentuhnya dengan ringan dan merasakan gelombang tekanan spiritual melanda. Namun, dia tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia menutup matanya dan merasakan inti formasi. Dalam suatu hari, Dewa Abadi telah mengajarinya tidak hanya cara memurnikan pil kuno tetapi juga cara menghancurkan formasi. Meski tidak mainstream, namun tidak terlalu sulit memanfaatkannya untuk mengatasi permasalahan saat ini. Hanya saja ia menghabiskan banyak ki yang sebenarnya. Tiba-tiba, Ye Chen membuka matanya dan cahaya dingin keluar. Lalu, jari-jarinya dengan cepat membentuk segel. Setetes esensi darah dipaksa keluar dari jarinya, yang melesat ke dalam formasi. Pada saat yang sama, tanda emas muncul di telapak tangan Ye Chen, yang terus berputar dan memancarkan aura kekerasan saat mereka menempel pada formasi. Ye Chen mengarahkan jarinya ke atas dan ke bawah permukaan formasi, meluncur dengan ringan. Namun, ini menciptakan celah di dalam formasi. Energi spiritual yang tak ada habisnya melonjak dengan gila-gilaan. Mata Ye Chen berbinar. Tanpa ragu-ragu, dia melompat ke dalam, setelah itu formasi itu tersegel kembali. Semuanya kembali normal. Namun, Ye Chen baru saja tiba ketika dia disambut oleh pedang dan gelombang niat membunuh. Siapa kamu dan mengapa kamu muncul di ruang kultivasiku? Sial, dia telah ditemukan. Ye Chen melihat pedang yang masuk dan tidak lagi ragu-ragu. Dia mengulurkan satu tangan dan menangkap pedang di antara kedua jarinya. Penyerangnya adalah seorang pria berjubah hitam, yang kemungkinan besar adalah seorang kultivator alam transenden tahap awal. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa tempat dia membuka formasi sebenarnya adalah tempat orang lain sedang berkultivasi. Sungguh sial, pedang itu berhenti di jalurnya, tidak mampu bergerak lebih jauh. Awalnya aku ingin jalan-jalan santai, tapi sayangnya, kamu menemukanku, jadi aku harus membungkammu. Saudaraku, aku minta maaf. Namun, kamu adalah anggota aliansi darah. Tidak masalah jika kamu mati sekarang atau nanti. Bagaimanapun, aku akan mengantarmu pergi sekarang. Suara acuh tak acuh Ye Chen terdengar. Orang dari Blood Alliance mendengus dingin, dalam hal kultivasi, saya sedikit lebih kuat dari Anda. Dari mana datangnya keyakinanmu yang tidak berdasar itu? Anggota aliansi darah mencoba menarik pedangnya dari tangan Ye Chen, tetapi segera menemukan bahwa tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, tidak ada yang berubah. Lepaskan pedangku. Oh, Ye Chen lepaskan. Anggota aliansi darah sangat gembira, dan hendak menyerang ketika dia menyadari bahwa pedang itu telah berubah menjadi tumpukan bubuk dan menghilang ke udara. Ini,
Ekspresinya langsung berubah menjadi ganas. Pedang ini ditempa dari biji meteorit, dan kekuatan biasa tidak akan mampu mematahkannya. Namun, itu telah berubah menjadi bubuk dengan 2 jari. Kekuatan apa yang dimiliki anak ini? Sebelum kamu mati, izinkan aku mengajarimu tentang pedang. Ye Chen melihat sekeliling dan mengepalkan tinjunya. Ketika dia melakukannya, sekuntum bunga dari vas di atas meja terbang ke tangannya. Saat dia melambaikan bunga itu, auman naga bergema. Weng, bunga itu bergetar, dan lapisan riak energi tersapu, bersamaan dengan niat membunuh Ye Chen. Mata anggota aliansi darah melebar. Penyusup ini bertopeng, jadi dia langsung memikirkan sesuatu. Kamu Sitian, orang yang tidak dapat ditemukan oleh aliansi darah bahkan setelah mencari di seluruh pegunungan Kunlun sebenarnya telah muncul di aliansi darah. Saat dia hendak berbicara, dia mendengar ledakan keras. Gelombang kekuatan berdesir seolah-olah telah terwujud, dan kelopak bunga bertebaran dan mengenai dadanya. Kekuatan ini, apakah kamu benar-benar Ye Si? Ye Chen menatap wajah ketakutan pria itu dan kilatan dingin muncul di matanya. Jaga rahasia ini selamanya. Begitu dia selesai berbicara, niat pedang Ye Chen meletus. Tidak, anggota aliansi darah hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat niat pedang berubah menjadi pedang ki dalam bentuk naga dewa, siap melahapnya. Tindakan macam apa ini? Terlebih lagi, Ye Sitian tidak menggunakan pedang, tapi hanya sekuntum bunga. Ye Sitian terlalu menakutkan. Anggota aliansi darah kemudian ditelan oleh pedang ki dan berubah menjadi ketiadaan. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen memilih jubah hitam yang tergantung di dinding dan menutupi tubuhnya. Kemudian, dia membuka pintu dan menuju ruang bawah tanah aliansi darah. Tidak lama kemudian, dia sampai di sekitar penjara bawah tanah aliansi darah. Bahkan sebelum dia mendekat, dia melihat beberapa anggota aliansi darah yang lebih tua mengelilingi seorang pria paruh baya dan mengatakan sesuatu dengan hormat. Ye Chen sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa pria paruh baya itu bukan dari aliansi darah. Aura kultivasi orang ini sangat berbeda. Entah kenapa, darah di tubuhnya serasa mendidih. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat dia mengamati pria itu, Ye Chen tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia melihat liontin giok tergantung di pinggang pria paruh baya itu, yang persis sama dengan yang dimilikinya. Mungkinkah orang ini anggota keluarga Ye di pegunungan Kunlun? Ada nama yang terukir di sudut kanan bawah liontin giok. Hai Hongbin. Saat Ye Chen sedang mengamati, pria paruh baya itu juga merasakan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Ye Chen. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun di sana. Ye Chen telah menghilang. Senior Ye, kamu, kata seorang tetua aliansi darah. Nada suaranya terdengar hati-hati. Selama periode waktu ini, mereka gagal mendapatkan jawaban apapun dari Ye Tianzeng, dan karenanya menjadi tidak berdaya. Hal ini membuat Jian Ruxue marah, yang kemudian meminta mereka menggali semua rahasia dari Ye Tianzeng dalam waktu seminggu. Jika tidak, mereka akan kehilangan nyawa. Tak berdaya, mereka hanya bisa mengundang Ye Hongbin. Ye Hongbin memiliki garis keturunan keluarga Ye di pegunungan Kunlun. Namun, dia tidak dikenali oleh keluarga Ye dan diusir secara paksa 20 tahun lalu. Namun, dengan bakatnya, dia tetap menjadi tetua sekte di pegunungan Kunlun, dan memiliki status yang tinggi. Bagi para tetua aliansi darah, orang ini adalah kunci untuk mengungkap rahasia Ye Tianzeng. Ye Hongbin menggelengkan kepalanya karena terkejut. Saya sedikit terganggu sekarang. Benar, di mana kita tadi? Orang tua itu tersenyum. Sepertinya senior Ye kurang istirahat akhir-akhir ini. Aliansi darah kami telah menyiapkan kamar untuk senior Ye. Tentu saja, ada juga beberapa wanita cantik dari aliansi darah yang pasti akan membantu senior Ye tidur nyenyak. Ye Hongbin menggelengkan kepalanya. Senyuman orang tua itu menegang. Dia tidak membuang waktu dan berkata dengan serius, Ketua Sekte meminta saya untuk menanyakan sesuatu kepada Anda. Apakah ada orang dari keluarga Ye di pegunungan Kunlun yang memasuki Huaxia? Juga, apakah nama Ye Chen dan Ye Tianzeng ada dalam silsilah keluarga Ye di pegunungan Kunlun? Ye Hongbin berpikir sejenak dan berkata, saat itu, statusku di keluarga tidak tinggi. Terlebih lagi, aku tidak banyak berhubungan dengan keluarga Ye sekarang. Mengenai apakah seseorang dari keluarga Ye telah memasuki Huaxia, saya tidak ingat pernah mendengar apapun tentang ini ketika saya berada di keluarga Ye. Namun, senior Ye, tapi apa? Sepertinya lebih dari 10 tahun yang lalu,
keluarga Ye di pegunungan Kunlun mengirim seseorang ke Huaxia dan membawa kembali beberapa barang. Mereka menempatkannya di aula leluhur keluarga Ye. Ye Hongbin mengerutkan kening dan berkata, mengingat kembali. Bab 690, Identitas terungkap. Seru sesepuh, saat dia mengingat sesuatu. Kakek nenek Ye Chen sepertinya telah meninggal di Huaxia. Karena keluarga Ye di pegunungan Kunlun telah menempatkan barang-barang tersebut di aula leluhur keluarga Ye, itu adalah bukti bahwa pasti ada sesuatu yang aneh terjadi dengan keluarga Ye dan Huaxia. Mungkinkah keluarga Ye Tianzeng benar-benar ada hubungannya dengan pegunungan Kunlun? Jika itu masalahnya, maka rahasia Ye Tianzeng tak ternilai harganya. Tanpa berpikir lebih jauh, Tetua Aliansi Darah memandang Ye Hongbin dan berkata, Senior Ye, silakan ikuti saya akan membawa Anda menemui Ye Tianzeng. Kami telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk mengundang Anda ke sini, berharap Anda dapat menemukan rahasia Ye Tianzeng. Orang ini memiliki semacam kekuatan misterius yang melindunginya yang tidak dapat kita lewati. Kami menduga itu ada hubungannya dengan garis keturunan keluarga Ye. Menurut penyelidikan kami, tampaknya hanya seseorang dengan garis keturunan yang sama yang dapat mengatasinya. Ye Hongbin mengangguk setuju. Itu benar. Memang ada kekuatan pelindung dalam setiap anggota keluarga Ye yang memiliki garis keturunan. Kekuatan pelindung ini bervariasi sesuai dengan bakat dan kekuatan garis keturunan mereka. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membantu Anda, kecuali saya. Bagaimanapun, keluarga Ye jarang muncul di pegunungan Kunlun. Memimpin. Tetua itu sangat gembira dan dengan cepat mengeluarkan liontin giok khusus, dan pintu penjara bawah tanah terbuka. Gelombang energi jahat menyerang wajah mereka. Ye Hongbin mengerutkan kening, meletakkan tangannya di belakang punggung dan melangkah masuk. Setelah Ye Hongbin dan yang lainnya menghilang, Ye Chen keluar dari kegelapan. Tatapannya dingin. Tampaknya setelah sekian lama, orang-orang dari aliansi darah tidak membuat kemajuan apapun dengan ayahnya. Namun, dari percakapan mereka, apa yang terjadi selanjutnya sangatlah penting, dan hasilnya mungkin berkaitan dengan keselamatan ayahnya. Dia tidak bisa menunggu sampai besok. Dia harus menyelamatkan ayahnya hari ini. Meskipun dia tidak mendapat bantuan dari pemimpin tertinggi King Xuan, dia masih memiliki beberapa kartu truf yang seharusnya cukup untuk menghadapi situasi saat ini. Tanpa ragu-ragu, Ye Chen menuju ruang bawah tanah aliansi darah. Namun, sebelum dia bisa mendekati tanda 5 meter, beberapa teriakan marah terdengar. Pemimpin aliansi telah memerintahkan agar personel yang tidak berwenang tidak diizinkan mendekati ruang bawah tanah. Ye Chen, yang mengenakan jubah hitam, tidak berbicara. Sebaliknya, dia membentuk segel dengan jari-jarinya dan memanggil tanda hidupnya. Sambaran petir melonjak dari tanah di sekitarnya, yang mengembun menjadi formasi penyembunyian. Itu akan mampu mengisolasi fluktuasi pertempuran dari dunia luar, tapi itu bukanlah solusi jangka panjang. Jika orang-orang ini mati dan tablet kehidupan mereka hancur, aliansi darah pasti akan segera menyadarinya, dan akan turun ke tempat ini bersama para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan dikepung dan terjebak. Oleh karena itu, dia harus mengakhiri pertempuran dan menyelamatkan ayahnya secepatnya. Aku akan masuk ke dalam untuk mencari seseorang. Jika kamu minggir sekarang, kamu mungkin bisa hidup lebih lama. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Juga, aku tidak ingin membunuhmu. Lagi pula, itu akan membuat segalanya menjadi sangat merepotkan. Ye Chen sudah tahu seberapa kuat orang ini. Tampaknya aliansi darah sangat mementingkan ayahnya, karena semua penjaganya adalah ahli alam transenden. Bahkan ada beberapa ahli alam suci, dan salah satu dari mereka tampaknya telah mencapai alam Raja Suci. Ketika para penjaga mendengar kata-kata Ye Chen, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka mengira pria bertopeng hitam itu berasal dari aliansi darah, tapi tampaknya orang ini siap menyerang mereka untuk menerobos ke dalam penjara bawah tanah. Salah satu pria kekar berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu pikir kamu bisa membunuh kami hanya dengan mengolah alam transenden? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan apa itu ketakutan. Begitu dia selesai berbicara, pria kekar itu maju selangkah dan melayangkan pukulan ke arah Ye Chen. Dia bahkan tidak berkenan menggunakan senjatanya. Pukulan itu sepertinya membawa kekuatan gunung dan sungai, menekan langit dan bumi. Niat membunuh yang sombong muncul dari bagian terdalam tubuhnya. Pembudidaya penyempurnaan tubuh. Bersaing dalam kekuatan dengan saya. Apa kamu yakin? Ye Chen tersenyum dingin. Beberapa detik kemudian,
dia melancarkan pukulan biasa, yang bahkan tidak menggunakan banyak ki sebenarnya di dantiannya. Bang! Sebuah ledakan keras meletus seperti guntur, diikuti oleh teriakan ketakutan pria kekar itu. Lengan kanannya patah. Selanjutnya, kekuatan tak terlihat melonjak keluar dari tubuh Ye Chen, mengubah lengan pria kekar itu menjadi kabut berdarah. Pria kekar itu terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Dia kehilangan kemampuan bertarung dan pingsan. Adegan ini menyebabkan ekspresi penjaga lainnya berubah secara drastis, dan lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap. Siapa sangka pemuda berjubah hitam ini ternyata jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Sudah kubilang, aku hanya ingin memasuki ruang bawah tanah untuk mencari seseorang. Saya tidak ingin bertengkar lagi. Namun, saya hanya akan mengatakan ini 2 kali. Suara acuh tak acuh Ye Chen perlahan berbicara. Namun, itu tidak ada gunanya. 6 atau 7 sosok langsung mengepung Ye Chen. Hanya ahli alam Raja Suci yang tidak bergerak. Dia berdiri di kejauhan, mengamati dengan mata menyipit, menunggu kesempatan. Ye Chen melihat beberapa orang di sekitarnya dan aura pembunuh yang mereka pancarkan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya kamu sudah menentukan pilihanmu. Kecil, beraninya kamu menantang aliansi darah. Namun, tidak peduli siapa kamu akan dimakamkan di sini selamanya. Dengan raungan marah, 6 dari mereka menghunus pedang dan menyerang Ye Chen. Aura mereka meledak. Ketua sekte telah meminta mereka untuk menjaga tempat ini. Jika terjadi sesuatu, mereka pasti akan mati. Meskipun mereka tidak tahu mengapa tidak ada bala bantuan yang datang, itu tidak lagi penting. Selama anak ini meninggal, semuanya akan baik-baik saja. Pedang mereka menari, dan pedang ki yang ganas menyapu Ye Chen seperti tornado. Ye Chen mendengus dingin. Sekarang dia adalah seorang kultivator alam transenden, terlalu mudah baginya untuk berurusan dengan para ahli alam suci ini. Dia mengeluarkan pedang penekan jiwa. Tebasan surgawi. Meninggal dunia. Gelombang pedang ki yang mengerikan menyebar, dan suara robekan yang tumpul terdengar. Itu. Ruang di sini terasa seperti terkoyak. Kemanapun pedang itu lewat, tanah terbelah. Dengan tingkat kultivasi barunya, kekuatan teknik pedang yang ditampilkan Ye Chen sangat kuat. Bang! Dalam sekejap, pedang ini bertabrakan dengan pedang penjaga penjara bawah tanah, menghancurkan serangan mereka. Kaca, suara patah tulang terdengar. Di saat yang sama, mereka berenam memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Mata Ye Chen menjadi dingin. Sosoknya muncul di antara mereka, dan tak lama kemudian, lawan-lawannya terjatuh ke tanah, tidak mampu bertarung lagi. Kini, hanya ahli alam Saint King yang tersisa. Pakar alam Raja Suci memang menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Sebaliknya, dia bertepuk tangan. Dewa Perang Huaxia, Ye Chen, memenuhi reputasinya. Saya, Zhou Daojun, mengagumi Anda. Ye Chen tidak menyangka identitasnya terungkap begitu cepat. Dia melirik pedang penekan jiwa dan menyadari. Tampaknya senjatanya telah mengkhianati identitasnya.